Salam, selamat pagi sahabat perekat kekasih Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali melalui perenungan singkat bersama Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami kembali menikmati hari yang baru, nafas hidup, kesehatan dan kekuatan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari. Salam, selamat pagi sahabat perekat kekasih Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali melalui perenungan singkat bersama Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami kembali menikmati hari yang baru, nafas hidup, kesehatan dan kekuatan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mampu mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu bijaksana dalam menggunakan waktu. Sahabat perekat kekasih Tuhan, waktu adalah kata yang selalu kita ucapkan. Tiap hari kita berjumpa dengan waktu. Kita menggunakan waktu. Bahkan mungkin kita bermain-main dengan waktu. Banyak orang menggunakan waktu untuk memperoleh harta benda. Banyak orang menggunakan waktu untuk menggunakan kesenangan duniawi. Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hidup yang bahagia dan memiliki hidup yang sukses. Menurut ukuran dunia, sukses itu ketika seseorang banyak harta dan mencapai segala yang dicita-citakannya, menghasilkan banyak uang, selalu bisa mendapatkan lebih banyak energi. Namun, tidak bisa menciptakan lebih banyak waktu. Sesungguhnya, hal ini tidak jauh berbeda dari sukses menurut firman Tuhan. Sebab Tuhan sesungguhnya telah menaruh
rahasia atau kunci untuk mendapatkan kekayaan bukan saja harta benda di dunia ini, tetapi bahkan terlebih-lebih harta sorgawi. Untuk memperoleh harta sorgawi, kehidupan kita pun harus bijaksana dalam menggunakan waktu, mengisi hari-hari kita, waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Salah satu harta yang paling penting dalam hidup kita ialah kita memiliki waktu. Tetapi, apakah kita sudah menggunakan waktu itu dengan baik yang dapat membawa dampak positif bagi kita, bahkan bagi orang lain? Ataukah kita membiarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa kita mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat? Salah satu contoh, kebanyakan waktu kita terbuang hanya dengan menghabiskan waktu kita berjam-jam dengan ponsel kita. Atau mungkin kita juga banyak menghabiskan waktu kita di depan layar komputer, dan juga mungkin kita banyak menghabiskan waktu kita di depan layar televisi. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan alat-alat elektronik kesayangan kita. Apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan, memuaskan hati kita. Contoh lain yang mungkin kita juga banyak membuang waktu kita dengan bergosip, melakukan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Semua yang kita lakukan hanyalah sia-sia, hanya untuk memuaskan keinginan, hanya untuk memuaskan hati kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sahabat perekat kekasih Tuhan, waktu adalah hidup. Berapa panjang hidup kita, itulah seberapa panjang waktu kita. Selesainya hidup kita, selesai pula waktu kita. Waktu tidak akan kembali. Berhentinya eksistensi kita ditentukan oleh waktu yang ada pada kita. Kalau kita benar-benar mencintai diri kita sendiri, cintailah waktu yang ada pada diri kita. Apa yang dapat kita kerjakan sekarang, jangan tunda sampai besok. Apa yang dapat kita pelajari di masa muda, jangan tunggu sampai tua. Berapa banyak orang menyesali hidupnya, mengeluh karena tidak mungkin memutar kembali waktu yang sudah lewat. Penyesalan merupakan suatu kesedihan yang sangat memprihatinkan. Tetapi kita tidak mempunyai daya apa-apa untuk menolong. Karena penyesalan berarti mengakui ketidakberdayaan diri kita yang berada di dalam keterbatasan. Supaya hidup kita tidak penuh dengan penyesalan, kita harus segera mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan sekarang. Sebagai anak-anak Tuhan, tujuan hidup kita dalam mengisi waktu ini, mengisi hari-hari kita adalah melakukan kehendak Tuhan, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi diri kita, juga berguna bagi sesama. Waktu yang kita pakai, kita lakukan untuk kehidupan yang kekal, bukan waktu untuk menyenangkan kesenangan sesaat, karena hidup ini hanyalah bersifat sementara. Kita tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah lewat. Oleh sebab itu, mari sahabat perekat kekasih Tuhan, kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan, mengisi hal-hal yang positif, berguna bagi sesama, terlebih berguna bagi kehidupan kita
untuk kehidupan yang kekal. Terpuji firman Tuhan. Amin. Sahabat berkat, mengakhiri renungan kita pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur untuk waktu yang indah. Sejenak kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Kami mohon tuntunan dan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami supaya kami boleh dengan bijaksana mengisi hari-hari dan waktu kami dengan sesuatu yang bermanfaat, yang boleh berguna bagi sesama, menyenangkan hati Tuhan, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami dalam beraktivitas, tuntun, topang kami, supaya kami boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Adi Sandra, para majelis, Tuhan berkati agar mereka semua tetap berada dalam keadaan sehat dan kuat sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Berkati tim multimedia sehingga senantiasa sehat dan kuat, sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara online di jemaat kami dapat terlaksana dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami dalam menangani setiap masalah yang ada di negara kami. Roh dan hikmat Tuhan menolong para pemerintah kami supaya dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di negara kami, termasuk menyelesaikan COVID-19. Tuhan juga memberkati para dokter dan perawat, tim medis dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Kiranya mereka senantiasa tetap dalam naungan kasih Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, melayani para pasien yang sakit, termasuk pasien yang terpapar virus COVID-19. Kami mohon belas kasih Tuhan, sembuhkan mereka, jamah dan pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami. Doa ini kami bawa bukan jadi atas kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat berkat, demikianlah perenungan singkat kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.